Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Kami dari tim EOPRO, Ekman Oxford Clinical Research Unit, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pagi ini untuk kegiatan pertemuan sosialisasi kuesioner MMP ini. Pertama juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nova yang sudah memfasilitasi kami, tim dari EOPRO, untuk kegiatan ini. Dan buat Bapak Ibu semua, salam sehat semua. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu sehat. Dan bagi teman-teman yang sedang isoman, kita doakan semoga segera pulih dan sehat kembali. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan ini akan ada nanti 3 bagian ya. Nanti yang pertama itu akan ada kata pengantar atau opening singkat dari Ibu Fajar Yani dari Subdit Malaria. Jadi nanti setelah dari Ibu Fajar akan ada paparan singkat materi singkat oleh Bapak Henry Surendra. Nanti Pak Henry akan menjelaskan lebih banyak untuk tujuan kegiatan penelitian MMP ini apa. Dan nanti setelah dari Mas Henry akan ada materi dari saya juga sedikit, nggak banyak, dan setelah itu nanti kita akan langsung coba melihat dan mengisi kuesioner MMP tersebut. Jadi nanti setelah dari Mas Henry baru nanti saya lebih banyak, nanti kita akan coba untuk pengisian kuesionernya. Oke Bapak Ibu, karena waktu sudah 8.26 waktu Indonesia Barat, untuk lebih lanjut saya persilakan untuk opening singkat dari Subdit Malaria yang diwakilkan oleh Ibu Fajar Yani. Saya silakan Mbak Fajar, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi meluangkan waktu dalam acara sosialisasi untuk pengisian kuesioner online untuk MMP. Ya, mungkin Bapak Ibu saya akan menceritakan latar belakang sedikit dari kenapa kita mengadakan kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu, kita selama beberapa tahun terakhir ini sudah ada penurunan kasus malaria, namun dalam sekitar waktu 2014 sampai dengan sekarang ini malaria di Indonesia itu mengalami stagnanisasi untuk penurunan kasus dan juga untuk jumlah kabupaten kota yang mencapai eliminasi malaria. Jadi banyak kabupaten kota yang sudah mencapai endemisitas rendah tapi stagnan ya, tidak kunjung mencapai eliminasi. Ternyata setelah kita identifikasi banyak dari kabupaten-kabupaten tersebut itu memiliki populasi-populasi yang sulit dijangkau dan berpindah yang ada insiden malaria pada populasi tersebut sehingga butuh penanganan khusus dan menghambat pencapaian eliminasi malaria di kabupaten kota tersebut. Ya, untuk MMP ini kita sudah identifikasi itu seperti yang paling banyak itu adalah pada populasi tambang ilegal, lalu ada juga perambah hutan dan juga populasi suku anak dalam. Nah, mungkin ini kalau Bapak Ibu dari Mitra ya waktu itu juga pada saat Monas juga menceritakan bahwa di sana banyak penambangan ilegal ya Bapak Ibu. Jadi kita tujuannya adalah ingin mengetahui sebaran dari populasi-populasi tersebut dan apakah pada populasi tersebut ada beban malaria yang bisa menghambat dalam pencapaian eliminasi malaria. Ada untuk kabupaten kota yang sudah mencapai eliminasi malaria ini juga sebagai kewaspadaan ya, karena populasi-populasi tersebut juga bisa menimbulkan penularan malaria kembali. Jadi di beberapa kabupaten kota yang sudah eliminasi seperti di Bengkulu, di Malang juga pernah KLB karena adanya malaria pada populasi tersebut. Ya, Bapak Ibu, berdasarkan hal tersebut, Subdit Malaria bekerjasama dengan WHO, kita membuat bidding untuk kajian terhadap MMP ini.
Dan yang berkesempatan untuk melakukan kajian ini adalah tim EKRU dari Mas Hendri dan juga Mbak Rosa, timnya Mbak Rosa. Nanti akan memandu Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ini sehingga kita nanti mempunyai data dasar ya untuk MMP dan juga beban malaria pada MMP di seluruh Indonesia sehingga bisa kita gunakan sebagai dasar perencanaan kita ke depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Silakan nanti bisa berproses dengan Mbak Rosa dan tim. Saya kembalikan ke Mbak Rosa. Terima kasih banyak Fajar. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini suara apa ya? Oke, untuk selanjutnya paparan singkat dari Pak Hendri Surendra. Untuk Pak Hendri, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rosa, Mbak Fajar, Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara sosialisasi kegiatan survei online MMP yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi tadi saya kira sudah disampaikan dengan cukup sangat lengkap oleh Mbak Fajar, jadi mungkin saya tidak akan mengulang beberapa poin yang sudah disampaikan. Pertama, perkenalkan, saya Hendri Surendra, saat ini mewakili Pak Iqbal yang seharusnya bisa memberikan pengantar ini kepada Bapak Ibu semuanya, namun beliau sedang dalam perjalanan sehingga beliau tidak bisa presentasi pada hari ini. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Fajar, sebenarnya ini adalah kegiatan dari substansi malaria. Jadi ini adalah kegiatan dari substansi malaria, kemudian didanai oleh WHO Indonesia dengan kami, tim dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit atau Bapak Ibu bisa panggil EOCRU sebagai tim pelaksana teknis dari kegiatan ini. Peneliti utamanya adalah Pak Iqbal, kemudian ada koordinator peneliti Mbak Rosa nanti yang akan banyak berinteraksi dan Bapak Ibu semua dengan tim yaitu jadi dari substansi malaria EOCRU. Mohon maaf, boleh di mute. Hostnya boleh di mute nih, siapa nih ada yang saya nggak bisa mute ini. Mungkin Pak Adam kali ya. Adam boleh di mute Pak suaranya Pak? Enggak. Mas Adi ya. Berisik ya suaranya, kembali ke saya gitu. Ya. Ya. Baik. Betul sekali. Ya, jadi kegiatan ini karena dibungkus dalam bentuk penelitian resmi, maka sudah juga memperoleh izin etik dari Badan Litbangkes, Kemenkes di Jakarta, dan juga dari WHO di Geneva, di Switzerland, WHO headquarter. Latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fajar, jadi mungkin saya akan langsung masuk ke tujuan, walaupun sedikit mengulang. Yaitu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menentukan karakteristik kunci dari populasi MMP atau yang kita sebut sebagai mobile and migrant population, yaitu tadi populasi yang dia tidak menetap, berpindah-pindah mobile dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang mulai sekarang sampai ke depannya nanti di kuesioner juga akan disebut sebagai MMP ya Bapak Ibu sekalian, jadi mohon nanti supaya tidak bingung. Dan selain untuk memetakan, kita juga ingin menghasilkan output dalam bentuk nanti apa sih kerangka kerja atau intervensi apa sih yang bisa dilakukan baik jangka panjang maupun jangka pendek terkait dengan pengendalian dan eliminasi malaria pada populasi khusus ini. Desain kajiannya adalah jadi kami tidak hanya melakukan survei online, tapi di luar itu juga melakukan kajian literatur terhadap data yang ada di Indonesia dan juga hasil-hasil penelitian yang mungkin relevan yang dilakukan di negara-negara lain yang memiliki masalah MMP yang sama. Kemudian yang akan kita sosialisasikan hari ini adalah terkait dengan survei yang online. Kemudian kami juga nanti bersama Mbak Fajar dan teman-teman dari EOCRU juga akan melakukan eksplorasi dan analisis data eksismal untuk melihat seberapa jauh kita bisa mengkaji malaria pada populasi MMP ini dengan menggunakan data surveillance yang sudah tercatat di eksismal.
Kemudian akan dilakukan juga semacam pemetaan untuk memprediksi seberapa banyak sih dan seperti apa sebaran dari populasi MMP ini di semua kabupaten kota di Indonesia, dan seperti apa beban malaria pada populasi ini di masing-masing kabupaten kota. Yang terakhir akan dilakukan juga studi epidemiologis yang melibatkan pemeriksaan darah malaria untuk melakukan diagnosa, kemudian juga survei kualitatif dalam bentuk PDD dan wawancara mendalam. Jadi ini adalah kerangka kerja besarnya, ada beberapa kegiatan besar, ini tadi ada 4, namun fokus pada hari ini adalah yang di tanda panah ini, paling atas, yaitu melakukan survei online, suaranya agak ribut ya, dengan partisipan semua pemegang program di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Jadi ini tadi sempat disinggung oleh Mbak Fajar, melakukan pemetaan populasi MMP dan juga beban malaria pada populasi MMP yang kita kemudian breakdown menjadi 5 kelompok besar ya, 5 populasi besar, yaitu pekerja tambang, pekerja hutan, pekerja perkebunan, komunitas adat terpencil, dan juga pendatang sementara. Ini mohon maaf Bapak Ibu, bisa jelas nggak ya mendengar suara saya, karena saya masih mendengar suara dari yang lainnya. Halo. Bapak Ibu mungkin boleh. Mas Hendri. Mas Hendri. Ya. Mungkin kita tunggu dulu. Mas Aji bergabung sebentar. Aduh, susah nih kalau kayak gini. Iya, karena saya nggak dikasih akses buat mute nih. Oh, hostnya siapa ya? Hostnya Mas Aji. Mas Adinya tidak gabung ya? Ini ada Mas Adi nih. Mas Adi, tolong boleh di-mute ini ya. Ya, ini sudah masuk. Udah masuk. Mas Adi tolong di-mute. Karena mungkin online cuma ditinggal kali di oleh Pak Adam sama Bu Susan. Susan juga. Boleh di-mute kali. Di-mute aja dulu semuanya, nanti kita unmute. Ya, oke. Terima kasih. Mas Hendri. Maaf. Ya, Mas Hendri, maaf. Mas Hendri. Ya. Mohon maaf, Mas Hendri, itu Mas Hendri ini ya, kok di tampilan aku Zoom aku muka Mas Hendri ya? PPT-nya nggak ada ya? Ada nih. Ada kok. Ada mungkin di Mbak Rosa tuh harus dipin, ada ya? di unpin. Jangan ngepin speakernya. Oh iya sorry. Aku baru Oke. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi ada 5 kelompok besar mobile and migrant population atau yang kita sebut MMP. Jadi nanti di kuesioner akan muncul kode MMP1, MP2 sampai dengan MP5 ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut secara teknis oleh Mbak Rosa dan mungkin nanti dibantu Mbak Karin. Jadi tadi ada 5 yaitu pekerja tambang, pekerja hutan, pekerja perkebunan, kemudian ada komunitas adat terpencil, dan juga pendatang sementara. Ini mungkin tidak semuanya nanti relevan atau tidak semuanya ada di kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi nanti jangan khawatir, memang kuesioner kita mencakup semua kuesioner untuk semua kelompok ini, namun nanti jika memang tidak ada populasi ini di wilayah kerja Bapak Ibu, maka kuesionernya akan otomatis tertutup, sehingga akan melompat ke pertanyaan lain yang lebih relevan dengan situasi lokal di wilayah kerja Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan tadi, respondennya semua pemegang program malaria di kabupaten kota se-Indonesia. Nanti pengumpulan data akan dilakukan secara online dengan software survei Monkey yang juga sudah disetujui oleh WHO Indonesia dan juga WHO pusat ya. Itu saja sebenarnya dari saya, karena sudah agak mundur agak lama juga. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, ini adalah kegiatan tadi Mbak Fajar sampaikan, kegiatan dari Kementerian Kesehatan, kegiatan bersama kita dalam rangka untuk mempercepat eliminasi malaria terutama pada populasi-populasi khusus ini. Jadi kami sangat mengharapkan nanti upaya yang maksimal juga dari Bapak Ibu untuk mendata seperti apa
masalah MMP dan juga solusi-solusi yang sudah Bapak Ibu lakukan dan mungkin ingin Bapak Ibu lakukan ke depannya, sehingga nanti teman-teman di pusat ini juga bisa mendapat data yang lengkap, kemudian bisa juga nanti dijadikan sebagai dasar untuk membuat kerangka kebijakan pengendalian malaria di masing-masing, baik nanti di regional ataupun masing-masing provinsi. Jadi nanti hasilnya juga akan dikembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Rosa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan Mbak Rosa. Terima kasih banyak Mas Henry. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk coba. Maaf Mbak Rosa, maaf saya potong sebentar. Kalau ada pertanyaan buat saya, bisa sekarang, karena saya mohon maaf, saya izin juga karena ini di rumah saya 12 anggota keluarga isoman, saya dan anak-anak yang negatif, tinggal 3 hari lagi, jadi saya juga harus mengawasi yang lainnya. Mohon maaf, semoga Bapak Ibu dan keluarga sehat selalu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tadi untuk paparan dari Pak Henry, saya persilakan untuk mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lebih lanjut, silakan. Halo Mbak Ros. Halo Ibu Alma. Bolang Mondo Utara, ada pertanyaan Bu. Ya, boleh Pak. Bu, Mbak. Iya. Iya, terima kasih presentasi yang sangat bagus sekali. Jadi di sini saya hanya ingin menanyakan, apakah ini berlaku juga untuk daerah pemeliharaan yang sudah eliminasi? Jadi, halo? Ya, lanjut Ibu. Ya, jadi ini apa berlaku juga untuk kami kabupaten yang yang sudah pemeliharaan yang setelah eliminasi. Terus kalau mau dilihat juga ini sadar kemarin ya Bu di kabupaten kota khususnya di Pulau Mondo Utara. Di sini juga kayaknya sudah mulai ada untuk pertambangan lokal. Terus ini apa berlaku untuk misalnya yang pekerja hutan itu, apa dia kalau di seputaran sini di Kabupaten Pulau Mondo Utara memang enggak ada. Cuman ada penduduk asli sini yang biasanya keluar daerah misalnya ke Papua, terus di sana itu kerjanya pekerja hutan. Jadi apa ini masuk di MMP juga atau hanya untuk lokal sini saja? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Alma. Mungkin Mbak Fajar bisa bantu jawab dulu sebelum ditambahkan oleh Mas Hendri dan saya, Mbak Fajar. Mbak Fajar masih di sini kan, Mbak? Masih mute tuh kayaknya, Mbak Fajar. Oke, nggak apa-apa deh. Saya tambah, saya ini aja. Makasih banyak Bu. Ya betul. Jadi seperti yang disampaikan tadi, memang ini semua kabupaten kota tanpa terkecuali tanpa melihat status eliminasinya, karena kita sama-sama tahu bahwasannya eliminasi itu bukan kemudian berarti selesai ya semua surveillance, pemantauan dan segala macam. Justru kalau kita lihat kan di global juga sebaiknya memang setelah eliminasi itu justru effort surveillance itu malah lebih tinggi dan juga biayanya juga malah lebih banyak gitu ya. Jadi semuanya Bapak Ibu, jadi kita justru juga harus lebih waspada. Ini khawatirnya juga di wilayah yang sudah eliminasi malah ini orang-orang ini yang berpotensi sebenarnya untuk membawa masuk malaria kembali ke wilayah Bapak Ibu yang sudah mencapai eliminasi dan sedang dalam pemeliharaan. Misalnya tadi pelaku perjalanan sementara itu kan sangat berpotensi tuh datang ke sana kerja 3 bulan kemudian reintroduce lagi malaria. Itu sih dari saya. Kembali Mbak Rosa ya. Silakan, makasih. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Mas Henry. Ibu Alma, nanti pertanyaan Ibu yang Ibu tanyakan tadi itu akan terjawab di pengisian online questionnaire kita gitu. Iya Bu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu. Nanti akan terjawab semua pertanyaan Ibu kenapa di kabupaten saya yang sudah eliminasi harus juga mengisi questionnaire. Nanti kita akan lihat siapa pekerjanya, apa jenis kegiatannya, nanti akan saya jelaskan.
Oke, sebelum saya lanjut, kita lanjut. Bu Nova, Ibu masih di sini kah, Bu? Ya, siap. Ibu, sebelum saya lanjut, kita teman-teman untuk coba pengisian online kuesioner kita, MMP kita. Bu Nova, ada yang mau disampaikan, Bu, dari provinsi, Bu? Kayaknya dilanjut aja. Lanjut aja ya, Bu. Nanti kalau ada yang mau Ibu sampaikan, nanti boleh ya, Bu, ya? Kalau Oke, ada. baik. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Jadi, baik. Biar Bu, enggak apa-apa, bisa. Oke. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang speakernya masih aktif, ya terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman sudah kenal dengan saya karena 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, 3 tahun yang lalu, kita pernah pelatihan pemetaan QGIS. Waktu itu kita di hotel, saya lupa hotelnya di mana, dengan Ibu Sandra waktu itu, kita pelatihan pemetaan QGIS. Waktu itu saya yang mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan saya. Jadi nama saya Rosa, atau buat Bapak Ibu yang pengolah program Malari yang baru, nama saya Rosa. Saya sebagai study koordinator untuk kegiatan MMP ini. Jadi nanti saya akan banyak berdiskusi atau lebih banyak menghubungi Bapak Ibu nanti terkait pengisian kuesioner yang sudah diisi. Oke, saya lanjut. Tadi saya sudah berikan materi kepada Ibu Nova, mungkin sudah dibagikan ke Bapak Ibu, serta link pengisian kuesionernya. Sebelum kita lanjut, coba lihat kuesioner MMP kita. Saya jelaskan dulu. Jadi ada informasi data terkait yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk pengisian nanti. Jadi di online kuesioner online MMP ini ada, tadi sudah disampaikan oleh Mas Henry, kita nyebutnya nanti ada MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, dan MMP 5. MMP 1 itu nanti kita akan berbicara atau kita akan ngisi pertanyaan-pertanyaan untuk area pertambangan atau yang punya tambang dan dia punya pekerja tambang. Maksudnya udah pasti ada tambang, ada pekerjanya gitu. Itu MMP 1. MMP 2 ini untuk hutan, kegiatan hutan dan pekerja hutan. MMP 3 untuk perkebunan. MMP 4 itu untuk nama atau untuk suku pedalaman, atau kalau di Kapasitas itu disebutnya komunitas adat terpencil. Atau kalau Bapak Ibu mungkin masih familiar, sebutnya adalah suku asli atau suku terasing. Kalau di Papua masih sebutnya suku terasing. Untuk MMP 5 ini nanti untuk pendata sementara. Untuk siapa pendata sementaranya nanti akan kita lihat di pertanyaan di kuesioner MMP 5. Jadi nanti Bapak Ibu ini juga menjawab tadi pertanyaan oleh Ibu Alma. Apakah semua kuesioner ini MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, MMP 5 yang akan Bapak Ibu jawab, ini akan berbeda nantinya. Jadi seperti contoh untuk Kota Manado misalnya. Kota Manado tidak punya area tambang, tidak punya juga area hutan, tidak punya area perkebunan, tapi misalnya Kota Manado hanya punya untuk pendataan sementara. Jadi nanti Kota Manado akan jawab untuk MMP 5 saja, karena tidak punya MMP 1, MMP 2, MMP 3, dia punya pendataan sementara, nanti akan jawab MMP 5. Ini juga terjadi seperti di DKI Jakarta sama di Bali, Provinsi Bali. Kami sudah melakukan sosialisasi pengisian online kuesioner ini, dan Provinsi Sulawesi Utara ini provinsi yang ke-31 kami sosialisasikan. Jadi banyak sekali masukan dari teman-teman yang di provinsi dan di kabupaten lain yang menceritakan atau sharing tentang
populasi khusus di daerah mereka. Jadi kalau saya contohkan tadi, Provinsi DKI Jakarta misalnya, DKI Jakarta tidak punya area tambang, tidak punya hutan atau perkebunan, mereka akan menjawab pendatang sementara lebih banyak. Gitu. Nah, untuk Bali juga sama. Nah, jadi nanti ini akan berbeda kalau di Sulawesi Utara, sudah pasti akan ada kabupaten kota yang dia punya area tambang, hutan, dan perkebunan kalau di Sulawesi. Gitu. Cuma nanti kalau untuk kabupaten, kalau yang kota mungkin yang tidak akan menjawab untuk MMP 2, MMP 3 dan MMP 2 dan MMP 3. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan lihat, saya akan jelaskan lanjut detail di pengisian kuesioner. Saya jelaskan dulu informasi data terkait yang dibutuhkan. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum final pengisian kuesioner, jadi hari ini yang kita lakukan bukan final pengisiannya. Yang kita lakukan hari ini adalah kita coba, kita sosialisasikan dulu ke Bapak Ibu online kuesioner kita ini, dan kita coba isi sama-sama latihan atau exercise. Bapak Ibu isi sambil, kalau ada yang mau ditanyakan nanti atau yang tidak Bapak Ibu pahami dalam pengisiannya, Bapak Ibu bisa sampaikan nanti di pertemuan kita ini. Informasi data terkait yang dibutuhkan itu kalau MMP 1, MMP 2, dan MMP 3, itu jumlah lokasi tadi, kan tadi saya sebutkan ada area pertambangan, hutan, perkebunan. Jadi yang Bapak Ibu informasi data terkait Bapak Ibu butuhkan itu nanti akan ditanyakan adalah yang legal atau terdaftar atau kita sebutnya itu legal mining gitu. Juga nanti ada yang ilegal. Jadi ada illegal mining atau illegal logging atau nanti yang perkebunannya sifatnya rakyat. Dan nanti juga Bapak Ibu akan masukkan juga informasi data terkaitnya untuk jumlah pekerjanya berapa. Jadi dari masing-masing yang Bapak Ibu sebutkan ini berapa jumlah atau total atau maksimum jumlah pekerja pada Indonesia. Data terkait berikutnya nanti akan ditanyakan juga adalah, ini internet saya unstabil ya. Nanti yang data terakhir yang dibutuhkan itu nanti Bapak Ibu harus tahu, harus punya, yaitu apakah ada kasus positif malarianya gitu, dan berapa kasus positif malaria yang ditemukan pada tahun 2020. Itu untuk MMP 1, MMP 2, MMP 3. Untuk MMP 4, kalau Bapak Ibu punya area di wilayah Bapak Ibu, di kabupaten Bapak Ibu, ada suku pedalaman tadi atau komunitas adat terpencil tadi, itu nanti Bapak Ibu akan masukkan, harus tahu nama-nama sukunya apa, misalnya lebih dari satu misalnya. Nanti Bapak Ibu akan masukkan nama-nama suku tersebut. Dan dari jumlah masing-masing suku tadi ya Bapak Ibu sebutkan berapa jumlahnya. Misalnya ada 3 suku, ada suku A, suku B, suku C. Jadi Bapak Ibu akan masukkan jumlah masing-masing suku A, suku B, suku C tersebut. Jadi dari tiga suku tadi, misalnya contoh, apakah ada suku yang Bapak Ibu sebutkan ini, mana dia yang menetap tinggal dan mana yang dia masih nomaden atau yang berpindah-pindah tinggal. Dan jumlah kasus positifnya berapa pada suku pedalaman ini yang ditemukan pada tahun 2020. Untuk MMP 5 pada jumlah pada pendatang sementara ini nanti Bapak Ibu akan masukkan jumlah pendatang sementara ini berapa. Jadi kalau kita sebutkan nanti misalnya ada nelayan atau ada pendatang yang atau ada pekerja musiman, misalnya buruh bangunan, konstruksi, atau ada pekerja musiman yang baru kembali seperti TNI dan Polri. Itu nanti Bapak Ibu akan masukkan berapa jumlah masing-masing yang Bapak Ibu sebutkan untuk pendatang sementara ini. Terus yang berikutnya adalah sama jumlah kasus positif berapa yang ditemukan pada masing-masing pendatang sementara yang Bapak Ibu sebutkan. Gitu. Dan dari daerah mana biasanya para pendatang ini berasal. Jadi nanti Bapak Ibu akan masukkan nama kabupaten kotanya, misalnya kabupaten dari Alor misalnya, atau dari Jakarta atau Sukabumi, atau dari Kota Makassar misal. Dari mana pendatang tersebut berasal, Bapak Ibu harus tahu dan akan masukkan nantinya di kuesioner kita ini.
Jadi di kuesioner kita ini nanti Bapak Ibu, ada bagian-bagian di kuesioner kita. Jadi nanti seperti biasa nanti akan ada lembar pernyataan persetujuan, ada informasi kontak yang harus Bapak Ibu isi, nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang ini summary-nya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan di online kuesioner kita. Jadi ini, jadi menjawab apa? Menjawab profilnya, lalu juga akan menjawab profil malaria yang ditemukan kasus malaria, penemuan kasus dan pengobatannya, intervensinya, lalu detail intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan itu apa, juga nanti akan ditanyakan ada tidak penularan dari para pekerja tadi ke masyarakat yang tinggal di sekitar. Lalu intervensinya apa? Nah ini rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner MNP ini. Bapak Ibu bisa baca, karena PDF ini, summary ini sudah saya berikan tadi ke Ibu Nova, yang sudah di-share. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau lihat daftar pertanyaannya silakan. Saya tidak jelaskan lebih lanjut, karena kita akan lebih banyak nanti akan jawab atau sharing, atau Bapak Ibu akan lebih banyak bertanya di pengisian online kuesioner kita. Jadi Bapak Ibu silakan, tadi ada link saya berikan, ada surveiMyKey.com/r/motion/P4. Nah ini silakan dibuka linknya yang diberikan oleh Ibu Nova, atau kalau Bapak Ibu lagi buka laptop, mau buka dari HP, linknya ini saya berikan nanti di chat. Silakan dibuka linknya dari chat. Ya. Silakan dibuka linknya dari chat, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu juga ikut bagian. Maksudnya ikut juga untuk buka link ini dan kita isi bersama-sama. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya masalah dalam pengisiannya bisa disampaikan ke saya, gitu. Atau mau sharing nanti silakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut dulu nih untuk saya jelaskan atau kita coba untuk pengisian kuesionernya. Gak ada ya? Oke. Kalau belum ada yang bertanya, saya lanjutkan. Tapi nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kalau Bapak Ibu ada masalah dalam pembukaan link untuk tes ini baru tes ya Bapak Ibu, bukan final pengisiannya. Jadi jangan takut gitu. Yang Bapak Ibu jawab hari ini hanya baru kita latihan saja. Nanti yang finalnya nanti linknya lain lagi, link pengisian finalnya, dan link pengisian finalnya bukan besok saya berikan, bukan Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau nanti di pengisian online kuesioner kita ini nanti di tampilan depan seperti biasa itu ada ucapan selamat datang, Bapak Ibu bisa baca. Ada nomor HP saya nanti yang bisa Bapak Ibu teman-teman hubungi kalau teman-teman ada kendala dalam pengisian atau kurang paham ini dimaksud apa gitu. Silahkan, ada nomor HP saya masih sama. Untuk nomor 1, kalau Bapak Ibu sudah buka sekarang link tes P4 ini ada mohon download lembar pernyataan persetujuan. Jadi kalau Bapak Ibu klik yang biru ini pernyataan persetujuan, nanti Bapak Ibu akan otomatis unduh satu Word. Word itu untuk pernyataan persetujuan. Jadi nanti harus diisi pernyataan persetujuan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kesulitan dalam mengirimkan, misalnya karena file itu harus dikembalikan lagi ke kami. Kalau Bapak Ibu nanti ada masalah dalam untuk mengupload kembali file tersebut, silakan pilih choose file ini, unduh lagi, atau nanti lembar pernyataan tersebut yang sudah Bapak Ibu isi, WA ke saya boleh, atau email ke saya boleh, gitu. Jadi nanti di link pengisian finalnya ada alamat email saya yang saya kasih. Yang terpenting adalah pernyataan persetujuan ini wajib untuk Bapak Ibu isi dan paraf atau tanda tangan Bapak Ibu dan dikembalikan ke kami. Nah, setelah Bapak Ibu berikan kembali lembar pernyataan tersebut, karena kita baru latihan, kita anggap kalau
nomor 1 ini Bapak Ibu sudah ngisi, sudah mengembalikan ke kami untuk pernyataan persetujuan. Silakan Bapak Ibu centang nomor 2. Ya, silakan dicentang kalau Bapak Ibu bersedia untuk menjadi responden dan sudah memberikan lembar pernyataan persetujuan tersebut. Oke. Silakan dicentang. Nomor 3, silakan pilih. Bapak Ibu adalah pengelola program malaria pada level apa? Kalau nanti Ibu Nova adalah pada level provinsi. Tapi nanti kalau misalnya Ibu Alma atau nanti Ibu Joana, Bu Grace, Joana nanti akan jawab udah pasti pada level malaria pada level kabupaten kota. Nah, setelah diisi, diklik, kita lanjut, klik lanjut selanjutnya. Informasi kontak ini wajib diisi. Silakan diisi nama Bapak Ibu, nama lengkap Bapak Ibu, dan sampai dengan nomor HP. Misalnya nama Bapak Ibu, nama saya adalah Rosa. Saya ketik Rosa Noralina, nama lengkap saya. Jabatan saya adalah pengelola malaria kabupaten misalnya, atau kota, saya kota aja. Kalau saya ngisi adalah saya pengelola malaria kota. Atau saya misalnya ngisi adalah pengelola program malaria. Ya. Saya misalnya contoh, saya adalah dari Kota Manado. Misalnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu silakan diisi. Provinsinya ya sudah pasti Sulawesi Utara. Emailnya saya isi, ini alamat email saya, dan nomor HP-nya ya, saya isi nomor HP saya. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu isi ini, silakan pilih status endemisitas Bapak Ibu apa kabupatennya. Kalau Kota Manado udah pasti akan pilih klik sudah eliminasi. Nah, kalau sudah eliminasi, mau sebutkan tahun berapa eliminasinya Kota Manado. Misalnya Kota Manado sudah eliminasi pada tahun 2010 misalnya contoh. Tapi kalau nanti Bapak Ibu misalnya dari kabupaten yang masih endemisitasnya masih rendah atau API kurang dari 1, silakan centang pilih rendah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah isi untuk pertanyaan nomor 5, lanjut, kita lanjut selanjutnya. Ini pertanyaan untuk MMP 1. Saya jelaskan, kalau Bapak Ibu ada area MMP 1, jadi ini pertanyaannya kita udah masuk MMP 1. Apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada, ya, ada area tambang, Bapak Ibu akan klik ada. Baik tadi tambang yang baru muncul atau yang sudah ada, yang sudah ada ya. Maksudnya yang sudah berdiri itu sudah ada, yang dia baru muncul beberapa bulan yang lalu. Silakan pilih klik ada iya. Baik dia tambangnya tadi sifatnya baik rakyat atau ilegal atau tambangnya yang terdaftar atau resmi atau perusahaan tadi. Klik ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada area tambang ya di wilayah Bapak Ibu, contoh Kota Manado tidak punya area tambang, nanti akan pilih klik tidak, centang tidak. Kalau tidak ada area tambang, nanti Bapak Ibu tidak akan jawab untuk area MMP 1 karena tidak ada area tambang, jadi udah otomatis tidak akan jawab area MMP 1. Kalau klik tidak, nanti kalau selanjutnya, nanti kita bisa lihat, kita akan lanjut pertanyaan untuk MMP 2. Ditanyakan lagi, apakah ada area hutan? Nah, kalau tidak ada, nanti tinggal klik lagi, akan masuk MMP 3. Saya akan jelaskan, di wilayah saya, itu saya akan jelaskan dulu untuk MMP 1. Ada, iya, ada area tambang. Klik selanjutnya iya. Nah, ini udah ditanyakan, jenis tambang tadi yang legal terdaftar. Apakah ada? Kalau ada silakan pilih apa nama tambang yang dia legal terdaftar tersebut. Apakah misalnya emas atau batu bara timah atau teman-teman lain di kabupaten lain itu share ada yang pasir ada yang dia legal perusahaan.
Kalau nanti ada lainnya yang belum ada di pilihan, pilih lainnya, nanti isi. Misalnya pasir, saya contohkan. Contoh ya Bapak Ibu. Pasir, nanti klik lainnya. Atau tidak ada tambang legal terdaftar. Nanti Bapak Ibu pilih tidak ada tambang legal terdaftar. Jadi silakan centang yang sesuai dengan area wilayah Bapak Ibu. Saya contohkan ada lainnya di wilayah saya, misalnya kabupaten saya. Ada lainnya dan ada contohnya ada timah contohnya. Saya contohkan ada 2 untuk legal terdaftar ini. Klik selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah akan ditanyakan berapa jumlah lokasinya. Dari yang 2 tadi yang saya pilih tadi ada ada tembaga dan ada pasir tadi, berapa jumlah lokasinya? Kalau dia legal terdaftar ini enak. Karena resmi kita tahu berapa jumlah lokasi. Yang susah nanti adalah yang ilegal ini gitu, untuk mencari tahu jumlah lokasinya. Berapa jumlah lokasi yang tambang legal ini? Misalnya tadi dari 2 tadi itu ada contoh misalnya ada 20 jumlah lokasinya. Berapa jumlah pekerjanya? Nah, tadi yang sudah kita sebutkan yang 2 tambang tadi, jumlah pekerjanya yang dilaporkan atau yang udah dikasih yang Bapak Ibu punya datanya tadi, itu ada misalnya ada 2.000 contoh ada 2.000 karyawan atau ada jumlah 2.000 pekerja tambangnya. Peneliti. Berikutnya, ya. Maaf ya Bu, susah saya mute. Untuk pertanyaan nomor 10, jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya mohon silakan dibuka link pengisian kuesioner ini sambil Bapak Ibu coba isi. Apakah ada kendala atau ada pertanyaan, nanti silakan Bapak Ibu tanyakan. Karena ini pengisian online kuesioner ini wajib harus diisi oleh Bapak Ibu pengelola program malaria di 514 kabupaten kota tanpa terkecuali. Jadi nanti daripada Ibu bingung, Bapak Ibu bingung, kita coba sama-sama sambil saya jelaskan. Untuk pertanyaan nomor 10, ini akan ditanyakan untuk dia yang legal atau rakyat atau tidak terdaftar. Gitu. Nah, illegal mining ini apakah ada? Nah, kalau ada, pilihannya apa gitu? Misalnya kalau tidak ada, tadi saya sudah jelaskan, tinggal Bapak Ibu centang tidak ada tambang rakyat. Tapi kalau ada, misalnya emas, karena yang paling banyak itu ilegal rakyat itu paling banyak, hampir di semua provinsi itu ada emas, gitu. Ada emas dan ada pasir yang dari teman-teman kabupaten lain yang jawab itu banyakkan di emas dan pasir kalau yang dia tidak terdaftar atau tidak ada. Tapi saya kurang tahu kalau di Sulawesi ini tambang rakyatnya atau tidak terdaftar ini apa jenisnya. Jadi silakan centang. Habis itu nanti Bapak Ibu saya contohkan dulu. Saya pilih misalnya emas gitu, untuk tambang rakyat tidak terdaftarnya 1. Lanjut ke tabel selanjutnya. Ini sama ditanyakan berapa jumlah lokasi tambang rakyat tidak terdaftar. Nah, ini agak sulit. Dari kabupaten yang lain juga banyak yang nanya jumlah lokasi ini seperti apa, karena kan Bapak Ibu kalau di emas misalnya kan di dalam itu kan Bapak Ibu nggak mungkin survei sampai ke titik ke dalam-dalamnya kan Bapak Ibu. Ada banyak titik di jumlah lokasi banyak sekali di dalam satu area itu. Tapi Bapak Ibu ambil aja jumlah lokasi yang kalau misalnya ada di bawah sebelum mereka naik ke atas atau ke area tambang, ada berapa titik di situ atau ada berapa jumlah lokasinya di situ. Jadi misalnya jumlah lokasinya itu yang dilaporkan itu misalnya ada 10 contoh. Jadi nanti Bapak Ibu tulis 10 angka ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan tulisan 10 enggak. Jadi angka ketik 10. Jumlah pekerjanya berapa? Nah, ini jumlah pekerjanya dari 10 tadi itu berapa yang diketahui atau yang dilaporkan. Misalnya yang diketahui itu ada maksimumnya misalnya ada 500. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal isi 500 contohnya. Nah, berikutnya ini tadi kan ditanyakan area tambangnya. Nah, sekarang udah ditanyakan adalah apakah ada pekerja
Jadi dari area tambang tadi, apakah ada pekerja yang dia berasal dari luar wilayah pekerja Bapak Ibu? Kalau ada, Bapak Ibu klik, ya ada. Tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu tinggal centang tidak ada. Kalau Bapak Ibu centang ya ada, nanti centang iya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada kegiatan penanganan kasus malaria di lokasi tambang tersebut? Jadi walaupun ada tambang baru misalnya emas gitu, tapi belum pernah ada kegiatan penemuan kasus malarianya dan tidak punya permasalahan malarianya di sana. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Bu Rosa bertanya Ya, boleh? Ibu Nova. Boleh. Yang pekerja tadi yang berasal dari luar daerah, apakah itu untuk tambang yang legal atau tambang yang ilegal? Ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Bapak ini jadi kalau untuk pertanyaan nomor 13 ini tidak spesifik untuk satu tambang gitu. Jadi kalau memang ada dua tambang, tadi kan kita contohkan contohnya di yang saya contohkan itu ada tambang legal dan ada tambang ilegal. Nah, dari dua ini apakah ada pekerja dari luar daerah gitu? Kalau ada, pilih ada. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya hanya ada satu tambang legal misalnya, tapi tidak ada tambang ilegalnya, berarti pekerjanya adalah yang ditanyakan apakah ada pekerja dari luar wilayah yang tadi, yang legal. Jadi ini nggak spesifik untuk satu tambang, tapi kalau memang dua tambang ya dua tambang tadi, kalau satu ya satu tambang tadi. Yang untuk pertanyaan nomor 13 Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak satu tambang pekerjanya, tapi kalau Bapak Ibu memang ada dua tambang legal dan ilegal berarti dua tadi. Tapi kalau misalnya Ibu hanya punya satu tambang ilegal misalnya, ya satu saja. Apakah tambang ilegal emas tadi ada pekerja berasal dari luar wilayah tidak? Oke, itu menjawab pertanyaan dari nomor 13. Nah, dari tambang tadi, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria tidak? Baik tadi yang Bapak Ibu sebutkan, baik tambang legal atau ilegal tadi, atau cuma satu tambang ilegal tadi, gitu. Apakah ada kegiatan penemuan kasus tidak di lokasi malaria yang Bapak Ibu sudah centang tadi, pilih tadi? Kalau ada, Bapak Ibu pilih iya. Tapi kalau tidak ada, centangnya tidak ada. Dan apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria? Tidak. Pada pekerja tambang ini kan adalah spesifik pada pekerja tambang, karena ada tambang tapi tidak ada permasalahan malaria pada pekerja tambang. Tapi ada juga tambang yang dia juga punya masalah malaria pada pekerja tambang. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih tidak ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang dan tidak ada permasalahan malaria pada pekerja tambang, kalau Bapak Ibu coba klik selanjutnya, Bapak Ibu tidak akan jawab. Oke, ini interestnya dalam. Ya, Bapak Ibu tidak akan jawab area permasalahan malaria pada pekerja tambang. Tapi nanti akan skip pertanyaan tersebut, nanti akan langsung jawab untuk ke bagian surveillance migrasinya saja. Jadi ditanyakan tadi apakah ada kegiatan surveillance migrasi tidak yang sudah dilakukan pada pekerja tambang tadi. Lalu kemana? Nah, ini nanti kita coba isi. Saya balik lagi ke sebelumnya. Jadi saya akan jelaskan dulu. Kalau ada kegiatan penemuan kasus malaria dan kalau ada dia punya permasalahan malaria pada pekerja tambang, saya centang iya ada. Nah, kalau kita lanjut ke selanjutnya, nah ini akan lanjut ditanyakan untuk permasalahan malaria pada pekerja tambangnya. Untuk pertanyaan nomor 16 ditanyakan adalah lokasi mana, tambang mana tadi yang dia ditemukan ada kasus malaria. Jadi yang kita sebutkan tadi itu kan ada ilegal dan legal gitu. Yang mana yang ditemukan kasus malarianya? Kan mungkin nggak semua tambang. Mungkin ilegal, bukan legal yang ada kasus malaria, tapi di ilegal yang lebih banyak biasanya. Pilih, misalnya yang Bapak Ibu sebutkan ada di emas, karena yang favorit, bukan favorit ya. Karena permasalahan untuk MMP1 ini lebih banyak kalau yang di Sumatera dan Kalimantan di pekerja tambang emas. Tapi kalau di daerah Papua lebih banyak di minyak bumi, gitu. Ini akan berbeda dan nanti di pasir gitu. Kalau yang di daerah-daerah timur. Silakan pilih mana lokasi malaria yang ditemukan kasus malaria. Misalnya selain emas,
ada lainnya, misalnya entah itu pasir, entah pasir dan batu apa gitu, atau apa yang belum ada di pilihan, silakan pilih lainnya. Nanti Bapak Ibu ketik, saya contoh misalnya ya Bapak Ibu. Saya contoh misalnya pasir. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 17 ditanyakan dari jumlah titik tadi, jumlah lokasi yang Bapak Ibu sebutkan di awal tadi. Nah, berapa dia jumlah titik lokasinya yang punya masalah malaria? Jadi hanya titik yang punya masalah malaria. Gitu. Kan kita tadi sebut itu ada 20. Tapi kan nggak semua 20, misal contoh, nggak semua 20 itu ada permasalahan malaria. Mungkin yang dari 20 tadi misalnya cuma 5 titik lokasi tambang dia dilaporkan punya masalah malaria atau dilaporkan ada pekerja yang positif malaria selama atau penemuan kasus malaria di 5 titik tadi. Jadi misalnya di emas itu ada 5, jadi kita isi misalnya 5. Nah, di pasir tadi yang Bapak Ibu sebutkan tadi, berapa dia yang ditemukan jumlah titik lokasinya yang punya masalah malaria? Misalnya cuma 1 saja yang dilaporkan, hanya contoh ya Bapak Ibu yang punya masalah malaria. Nomor 18 ini pertanyaannya adalah berapa banyak puskesmas yang terlibat? Nah, misalnya dari ada 2, misalnya di tempat Bapak Ibu ada 10 puskesmas, tapi yang terlibat berapa untuk menangani kasus malaria pada lokasi tambang atau pada pekerja tambang tadi? Misalnya cuma 5 misalnya, nanti Bapak Ibu isi 5. Yang nomor 19 silakan dicetak jawabannya. Apakah ada petugas yang menetap di lokasi? Silakan jawab, misalnya ada petugas yang melakukan kunjungan rutin misalnya. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Silakan diisi misalnya iya ada. Berapa kira-kira jarak? Nah, nomor 21, 22 dan 23 ini dan 24 ini akan ditanyakan karakteristik untuk lokasi tambang tadi. Berapa kira-kira jarak? Nah, ini silakan Bapak Ibu kalau ditanya jarak nanti cari yang terdekat. Jadi nggak usah cari yang terjauh. Misalnya dari 20 titik tadi dari 5 titik tadi. Mana dia yang terdekat dengan dari puskesmas induknya atau dari kalau ada puskulnya. Pilih mana yang terdekat. Kalau yang terdekat dari puskesmas induknya, jadi nanti misalnya ada 10 km misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal isi 10 saja gitu. Atau yang terdekat dari puskulnya tadi ada 5 km, berarti Bapak Ibu isi 5. Berarti 5 itu kita udah tahu kalau itu 5 km. Saya isi dulu contohnya 10 km. Pertanyaan nomor 22, berapa waktu tempuh yang dibutuhkan? Nah, misalnya yang terdekat tadi yang Bapak Ibu sebutkan yang 10 km ini, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi tambang ini kira-kira 2 jam 30 menit misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal isi 2 jam 30 menit. Bapak Ibu. Lalu nomor 23, metode transportasi apa yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk mencapai ke lokasi tambang? Misalnya dengan sepeda motor dan dengan mobil misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu isi sepeda motor dan mobil misalnya Bapak Ibu. Atau mobil saja atau sepeda motor saja silakan diisi jawaban. Nomor 24 ini kita akan menjawab pertanyaan kondisinya bagaimana? Kondisi jalan menuju lokasi tambang. Jadi untuk kondisi ini nanti mohon Bapak Ibu lebih spesifik gitu. Contohnya kalau nanti Bapak Ibu jawab, jangan misalnya kondisinya baik-baik saja. Nah, kita kan nggak tahu baik-baik saja seperti apa. Nanti akan membingungkan juga untuk Ibu Nova nanti ini spesifiknya bagaimana. Jadi kondisi jalan nanti Ibu sebutkan misalnya kondisinya itu beraspal, bisa dilalui oleh apa. Seperti apa kondisinya silakan diceritakan di nomor 24 ini. Saya isi dulu contohnya adalah jalan rusak parah. Di saya ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti untuk pengisian selanjutnya jangan diisi sama dengan kita latihan ini ya Bapak Ibu. Ini kan hanya latihan saya jelaskan. Nomor 25 ini dana apa yang digunakan? Nah, silakan isi. Misalnya dana yang digunakan itu menggunakan global fund. Jadi nanti Bapak Ibu silakan GF
atau dana desa, atau dana dari Pemda mana, atau dari kementerian mana, silakan diisi dananya di nomor 25. Next, lanjut. Berikutnya nanti kita akan lanjut untuk pertanyaan penemuan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di lokasi tambang? Silakan pilih salah satu. Silakan diisi. Saya isi semua dulu. Misalnya ada PCD, ACD, MBS, dan survei kontak juga dilakukan. Cara petugas memeriksa malaria di lokasi tambang bagaimana? Misalnya dengan mikroskopis dan RDT. Ini untuk pertanyaan adalah untuk pekerja tambang tadi yang dia bukan penduduk setempat, apakah dia berobat tidak puskesmas terdekat? Jadi kalau misalnya dia berobat, apakah dia gratis atau dia bayar sendiri atau tidak? Dia tidak, misalnya pekerjanya tidak berobat puskesmas terdekat, misalnya, atau dia langsung ke rumah sakit, nanti Bapak Ibu centangnya tidak. Gitu. Saya centang misalnya iya dan gratis. Nomor 29 ini ditanyakan, jika ada yang positif malaria pekerja tadi, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up? Silakan isi misalnya diberikan obat dan follow up. Apakah dilakukan intervensi? Nah, ini kita akan menjawab pertanyaan intervensi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini ada pekerja tambang ini, atau intervensinya yang sedang dilakukan. Jadi intervensi ini adalah yang pernah dilakukan dan sedang dilakukan nih Bapak Ibu. Kalau ada, silakan centang ada. Tapi kalau belum pernah sama sekali, jadi untuk tidaknya adalah yang belum pernah sama sekali dilakukan intervensi. Jadi nanti Bapak Ibu centangnya tidak ada. Jadi sekarang kita centang misalnya pernah ada intervensi. Kalau nanti Bapak Ibu centang iya, nanti pertanyaan selanjutnya adalah kalau dilihat ini akan ditanyakan detail intervensinya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada pekerja di lokasi tambang. Karena tadi kita klik ada intervensi. Tapi kalau misalnya kita klik tidak ada atau belum pernah dilakukan intervensi pada di lokasi tambang pada pekerja tambang tadi, nanti kalau kita klik selanjutnya tidak akan jawab intervensi yang sudah dilakukan, nanti akan langsung skip, langsung ditanyakan untuk pertanyaan nomor 31, penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi udah pasti karena tidak ada intervensi, tidak akan menjawab detail intervensinya, akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Saya coba dulu, saya jawab ya ada. Saya akan jelaskan kalau ada intervensi yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Ya, ini detail intervensinya, jadi dipilih apa, saya centang aja semua dulu, kalau semuanya pernah dilakukan intervensinya. Nomor 32 ditanyakan, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Misalnya, ini berbeda-beda namanya. Kalau di pos malaria masuk ini, kalau di Aceh itu namanya pos malaria hutan. Tapi ada yang namanya pos malaria desa. Nah, kalau ada pos malaria di pintu masuk sebelum kerja atau lokasi tambang, Bapak Ibu silakan centang ada. Kalau ada, nanti mohon sebutkan intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan atau program lakukan di pos malaria di pintu masuk itu. Tapi kalau tidak ada pos malaria di pintu masuk, nanti pilihnya tidak ada. Oke, saya centang ada. Lalu intervensi yang dilakukan misalnya membagikan kelambu, misalnya saya contohkan dulu membagikan kelambu. Next, selanjutnya. Ini detail intervensi ditanyakan, tadi karena pilih intervensinya tadi, kapan terakhir kali memberikan kelambu, misalnya kurang dari 1 tahun yang lalu, contohnya kapan melakukan IRS, saya centang dulu. Kapan melakukan penggantian vektor dengan larvasida, silakan dicentang kapan terakhir kali BT dengan ikan, berapa penggantian non transport yang diberikan kepada kader malaria dan pekerja. Nah, kalau ada, silakan dicentang berapa range-nya, atau tidak ada, nanti centang tidak diberikan penggantian non transport misalnya. Berapa penggantian non transport yang diberikan kepada kader JMD atau kader malaria desanya, silakan centang misalnya 250 sampai 500.
Dari mana dana operasional uang tersebut berasal? Nah, silakan centang misalnya dari APBD misalnya, atau dari Global Fund, atau dari mana, silakan diisi. Nomor 40, dari semua intervensi yang sudah kita sebutkan di atas ini, mana yang menurut Bapak Ibu atau menurut teman-teman yang dia paling efektif menurunkan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang? Misalnya, yang paling efektif itu adalah menggunakan larvasida misalnya. Contoh, ini hanya boleh pilih satu jawaban. Jadi yang mana yang paling efektif hanya satu jawabannya. Apakah ada kerjasama lintas sektor? Nah, nanti kalau ada kerjasama lintas sektor atau pernah melakukan kerjasama lintas sektor, silakan dipilih jawabannya dengan siapa pernah melakukan kerjasama lintas sektor. Atau lainnya yang belum ada di jawaban, silakan pilih lainnya. Atau tidak pernah sama sekali kerjasama lintas sektor, centangnya tidak ada kerjasama lintas sektor. Saya contohkan dulu, misalnya ada kerjasama dengan TNI dan Polri contohnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, nanti akan ditanyakan detail intervensi yang terjalin dengan institusi yang sudah kita pilih tadi, dengan TNI dan Polri. Misalnya, contoh dengan TNI Polri itu yang paling banyak dari Kabupaten Manado sharing adalah dalam segi keamanan. Keamanan dalam menuju tadi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada pekerja tambang yang mereka ceritakan. Nah, nanti saya nggak tahu kalau untuk di area Bapak Ibu, nanti di Sulawesi Utara ini bagaimana untuk kerjasama yang sudah terjalin, misalnya ada dengan TNI dan Polri. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena waktu udah nggak banyak, saya untuk TNI saya isi dulu misalnya ada, tapi nanti kalau Bapak Ibu jawab final, jangan isi ada-ada ya Bapak Ibu. Ini karena saya biar cepat aja, untuk menjelaskan detail intervensinya. Next, selanjutnya adalah ini untuk pertanyaan, apakah ada penularan malaria ke masyarakat sekitar? Jadi kalau nanti ada kasus malaria juga yang ditemukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, nanti Bapak Ibu jawabnya iya ada. Tapi kalau tidak ada, jawabnya tidak ada, nanti Bapak Ibu tidak akan jawab pertanyaan penularan malaria pada pekerja tambang, nanti akan kalau klik selanjutnya, nanti akan lanjut langsung pencatatan dan pelaporan. Tapi kalau Bapak Ibu jawab ada penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, kalau kita klik selanjutnya nanti akan jawab, ditanyakan lagi berapa kira-kira jarak dari lokasi masyarakat yang tinggal ke lokasi pekerja tambang. Jadi kalau kita coba jawab dulu, misalnya jawabnya 5 km, apakah Bapak Ibu melakukan intervensi? Misalnya tidak ada intervensi, contohnya kalau klik selanjutnya, ini akan lanjut untuk pencatatan dan pelaporan. Berapa jumlah kasus positif malaria? Bapak Ibu harus tahu. Kalau ada, berapa? Misalnya 1 kasus positif malaria pada pekerja tambang pada tahun 2020 misalnya. Kalau tidak ada kasus positif malarianya, nanti Bapak Ibu ketiknya 0 aja. Jadi tulisnya 0. Kalau 0 berarti tidak ada kasus. Tidak ada kasus malaria ditemukan. Apakah temuan kasus tersebut dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Sismal? Misalnya iya ada. Berapa jumlah kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal? Nah, kalau ada berapa gitu. Misalnya 1 contohnya. Apakah dilaporkan juga, nah misalnya ya. Oke, ini selanjutnya adalah pertanyaan untuk hambatan dan rencana. Nomor 50, 51, 52 ini mohon nanti Bapak Ibu lebih spesifik untuk menjelaskannya. Jadi nanti kalau tanyakan apa hambatan yang dialami, nah silakan diceritakan. Misalnya hambatannya adalah akses menuju lokasi atau pendanaan atau kegiatan program yang tidak ada atau seperti apa, silakan diisi hambatan yang selama ini Bapak Ibu alami dalam menghadapi kasus malaria di lokasi tambang pada pekerja tersebut. Nomor 51, ini ada pertanyaannya, apa rencana Bapak Ibu di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria? Jadi apa? Misalnya rencananya adalah kerjasama lintas sektor, atau kerjasama yang akan melakukan screening, atau akan melakukan survei kontak, atau
Apa rencana Bapak Ibu di masa yang akan datang? Nomor 52 ini ditanyakan adalah apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor di masa yang akan datang? Nah, kalau ada rencana Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor, nanti mohon disebutkan. Ada tambang tuh di Manado? Ya Bu. Ibu siapa mau? Ada yang mau bertanya Bu? Ada, sebelum Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau tanya? Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut nih. Oh, ada chat? Maaf, oke. Baik, nanti Bapak Ibu kalau ada mau bertanya, silakan ya Bapak Ibu. Nggak usah nunggu saya bertanya ada yang mau bertanya atau tidak. Untuk nomor 52 ini ditanyakan apakah tadi saya jelaskan. Kalau ada, mau sebutkan mau kerjasama dengan siapa dan bentuknya seperti apa. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu untuk hambatan dan rencana menjelaskan lebih detail hambatan dan rencana untuk MMP 1 ini. Gitu. Karena biar cepat untuk jawabnya, saya jawab ada, nggak cukup. Waktu juga nggak cukup, tapi nanti mohon kalau Bapak Ibu jawab final, jangan jawab ada ya Bapak. Ini jawaban latihan saja gitu, biar cepat gitu, karena nggak ada waktu untuk jawab detail. Tapi nanti mohon pas pengisian sebenarnya jawabnya harus lebih detail ya Bapak Ibu. Karena nanti hambatan dan rencananya akan kita sampaikan ke subdit dan disampaikan juga ke provinsi nantinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk surveillance migrasinya. Jadi tanyakan apakah ada kegiatan surveillance migrasi. Nah, kalau ada, misalnya iya. Kemana biasanya para pekerja yang baru datang dari luar ini melaporkan diri? Misalnya mereka melaporkan kepada petugas puskesmas. Dari mana mereka berasal? Nah, tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu harus tahu. Mereka berasal dari mana? Kabupaten mana? Atau kota mana? Silakan di sini misalnya mereka berasal dari Tomohon misalnya, atau dari kota Makassar, saya contohkan Bapak Ibu ya. Kota Makassar contoh. Nanti dari mana, silakan diisi. Berapa lama mereka tinggal, atau berapa lama biasanya para pekerja yang dari pendatang ini tinggal di lokasi tambang. Misalnya 1-3 bulan misalnya. Kapan biasanya pekerja tersebut tiba atau datang di lokasi tambang? Misalnya contoh, karena lebih banyak sekali yang ngisi ini pada hari besar nasional mereka datang, misalnya sebelum Lebaran. Nah, kalau misalnya sebelum Lebaran, nanti Bapak Ibu tulisnya sebelum Lebaran. Atau setelah Natal misalnya, nanti Bapak Ibu isi setelah Natal. Dan pulangnya misalnya setelah tahun baru, misalnya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tinggal Bapak Ibu isi misalnya setelah tahun baru, atau setelah Natal, atau sebelum Natal. Silakan isi kapan mereka tiba atau datang, dan kapan mereka pulang atau kembali ke daerah masing-masing. Berikutnya adalah, apakah dilakukan screening sebelum mereka berangkat? Nah, silakan isi misalnya tidak. Apakah dilakukan screening sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Misalnya iya, contohnya. Lalu berikutnya adalah siapa yang melakukan screening sebelum mereka pulang. Misalnya petugas puskesmas misalnya. Apakah Bapak Ibu, nah ini akan ditanyakan, selama ini Bapak Ibu atau program, ada tidak cara memantau para pekerja yang datang dari luar daerah tadi? Kalau ada, catatannya iya, mohon dijelaskan cara Bapak Ibu memantau pekerja pendatang tersebut bagaimana? Kalau di daerah Sumatera, ini kalau di Aceh memberikan kartu bebas malaria, cara memantaunya. Ada yang lain itu memberikan kartu pasien malaria. Ada juga yang dia bekerja sama dengan data desa. Ini nanti berbeda-beda cara Bapak Ibu memantau. Untuk nanti di wilayah Bapak Ibu di Kabupaten Sulawesi nanti akan berbeda. Kalau ada, silakan
isi apa caranya memantau. Tapi kalau tidak ada selama ini, belum pernah selama ini memantau para pekerja yang berasal dari luar daerah, nanti Bapak Ibu centangnya tidak ada. Saya centang ada dulu dan saya isi misalnya memberikan kartu bebas malaria. Next, selanjutnya ini pertanyaan 63 ini tadi karena tidak ada intervensi yang dilakukan tadi pada masyarakat tadi, tapi tidak ada. Ditanyakan adalah mengapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi misalnya tidak melakukan itu karena tidak ada kasus malaria yang dilaporkan atau tidak ada kegiatan program misalnya. Jadi silakan centang jawabannya bisa dari satu. Atau memang lainnya, kalau ada lainnya mohon sebutkan kenapa Bapak Ibu tidak melakukan intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah ini untuk tambahan lainnya. Jadi nanti yang nomor pertanyaan tambahan lainnya ini, apa hal lain yang dirasa penting oleh Bapak Ibu yang mau disampaikan pada pekerja tambang ini, populasi MMP1 ini? Kalau ada, silakan tambahkan di kotak bawah di jawaban di nomor 64. Kalau ada tambahan lain yang Bapak Ibu rasa penting mau disampaikan. Ini terserah Bapak Ibu, misalnya mau sampaikan soal pendanaan atau masalah sarana prasarana atau apapun yang Bapak Ibu rasa penting yang belum ditanyakan tadi di pertanyaan nomor 1 dari mulai lokasi sampai dengan masyarakat tadi, silakan nanti di Bapak Ibu jelaskan. Oke, saya jawab ada, biar cepat. Next, selanjutnya kita sudah selesai mengisi untuk pertanyaan MMP1. Ini untuk area pertanyaan. Apakah ada area hutan di wilayah kerja Bapak Ibu? Saya akan jelaskan, tidak akan jelaskan sampai detail menjawabnya karena waktu tidak cukup. Karena kalau dijelaskan sampai ke MMP 5 nanti waktunya bisa 3 jam. Saya akan jelaskan saja informasi profilnya. Siapa yang dimaksud dengan atau apa yang dimaksud dengan area hutan? Kegiatan hutannya apa saja jenisnya? Kalau Bapak Ibu ada iya. Kalau Bapak Ibu lihat selanjutnya, klik selanjutnya. Nah, ini dia. Jenis kegiatan hutan itu adalah ada penebangan legal atau ilegal atau legal logging, ada perambahan atau penebangan ilegal atau illegal logging kita sebut, atau lainnya yang ada jenis kegiatan hutan. Kalau ada jenis kegiatan hutan ini ditemukan, ada hutannya, ada kegiatan hutannya ini yang ditanyakan, nanti Bapak Ibu silakan pilih mana jawabannya. Misalnya ada hutan tadi dan ada perambah hutan, baik tadi yang illegal logging tadi, atau penebangan legal. Nah, contoh, kalau Bapak Ibu klik selanjutnya, nah nanti akan ditanyakan lagi jumlah lokasi kegiatan penebangan yang legal terdaftar tadi, jumlah kegiatan perambahan tadi, jumlah lokasinya, jumlah pekerjanya berapa, apakah ada pekerja yang berasal dari daerah, apakah ada kegiatan penemuan kasus di lokasi hutan, dan apakah ada punya masalah malaria pada pekerja hutan tadi. Yang Bapak Ibu sebutkan MMP1 ilegal dan legal tadi, legal logging tadi. Pertanyaannya banyak ditanyakan dari kabupaten lain, dari provinsi lain adalah, dari teman-teman yang lain adalah, kalau ada hutannya tapi tidak ada permasalahan malaria, jadi seperti hutan perbatasan misalnya, apakah itu masuk? Kalau memang ada hutan dan itu ada jenis kegiatannya ada, silakan dicentang. Berarti itu di wilayah area Bapak Ibu ada MMP 2-nya. Tinggal nanti kalau selanjutnya ditanyakan adalah
apakah ada kegiatan penemuan kasus. Kalau memang ada kegiatan hutan tapi tidak ada kegiatan penemuan kasus malarianya dan tidak ada permasalahan malaria selama ini yang ditemukan pada pekerja hutan, ya Bapak Ibu tinggal jawab tidak ada. Jadi nanti tidak akan jawab pertanyaan detail, informasi detail lagi untuk pekerja hutan ini, gitu. Karena kan tidak punya kasus malaria ya, ada hutan tapi tidak ditemukan kasus malaria pada pekerja hutan ya. Oke. Silakan kalau Bapak Ibu mau menjawab pertanyaannya, silakan. Atau nanti setelah kegiatan ini selesai mau coba jawab lagi pertanyaan MMP 2 semuanya, boleh. Tapi saya nggak jelaskan karena waktu. Tapi pertanyaannya sama seperti di MMP 1. Nanti akan jawab lagi pertanyaan tentang profil, ada intervensi atau tidak, jenis intervensinya apa, lalu apakah ada penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi hutan, pelaporan dan penemuan kasusnya bagaimana, pelaporannya bagaimana, hambatan dan rencananya juga akan ditanyakan, dan surveillance migrasinya juga ditanyakan. Oke, sebelum saya lanjut untuk jawab perkebunan, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau saya lanjut? Next. Kalau tidak ada yang bertanya nih saya anggap aman ya Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak ada masalah berarti nanti dalam pengisian gitu kalau saya anggapnya. Karena tidak ada yang bertanya sama saya. Oke. MMP 3 ini nanti untuk area perkebunan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu perkebunan, Bapak Ibu jawab iya ada. Kalau ada perkebunannya. Ini nanti pilih salah satu. Apakah perkebunannya ini legal atau ilegal? Tapi kita jawab dulu untuk 67 ini yang legal atau terdaftar. Apakah ada karet, kelapa sawit, coklat, kopi, teh, tembakau atau lainnya? Atau tidak ada perkebunan legal terdaftar. Jadi ini jenisnya, misalnya kalau di Sumatera, di Aceh itu ada cengkeh gitu. Nanti mereka akan pilih lainnya cengkeh. Atau apa yang belum ada di pilihan silakan diisi di lain. Kalau saya contohkan misalnya ada kopi atau kelapa sawit yang paling sering banyak ini jawab adalah karet, kelapa sawit, kopi. Untuk di Sumatera. Kalau selanjutnya nanti akan ditanyakan lagi jumlah lokasinya. Jadi berapa jumlah lokasi perkebunan yang legal tadi, jumlah pekerjanya, dan akan ditanyakan ada tidak dia yang perkebunan rakyat atau tidak terdaftar. Tidak terdaftar ini maksudnya tidak memiliki izin resmi untuk melakukan usaha di lahan tadi. Oke, kalau ada nanti silakan pilih misalnya ada kelapa sawit yang dilaporkan yang dia perkebunannya tidak terdaftar. Kalau kita misalnya pilih contoh ada kopi contoh, kalau selanjutnya ini nanti sama Bapak Ibu, pertanyaannya nanti akan ditanyakan. Oke, saya isi dulu misalnya satu-satu jawabannya. Saya contohkan. Selanjutnya next. Jumlah lokasi ditanyakan, jumlah pekerja ditanyakan, penemuan kasus malaria, dan apakah Bapak Ibu punya masalah malaria tidak pada pekerja perkebunan. Nanti detail pertanyaannya sama seperti di MMP 1, MMP 2 tadi sudah saya jelaskan di awal, MMP 3 sama. Oke, saya tidak jelaskan detail untuk MMP 3, tapi Bapak Ibu silakan coba isi pertanyaan-pertanyaannya untuk di MMP 3. Ya. Sebelum saya lanjut, Bu Nova, ada tidak Bu Nova kabupaten yang melaporkan ada MMP 1, MMP 2, MMP 3, dan MMP 4 Bu Nova? Kalau untuk penggunaan kuesioner ini kayaknya belum ada. Belum ada ya Bu? Oke. Suku pedalaman ada tidak Bu? Kenapa? Kalau untuk suku pedalaman atau suku komunitas terpencil? Kalau suku pedalaman nggak ada. Baik.
Berarti saya nggak jelaskan MMP 7 ya, MMP 7. Nomor MMP 4 untuk nomor 67 ya, Bu ya? Kalau dirasa tidak ada ya. Iya, kayaknya nggak ada. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak Mbak Ibu, Rosa, jadi Mbak Rosa, ya, Ibu Alma. ya untuk areal perkebunan tadi, apa itu hanya untuk tanaman tahunan atau mungkin yang masa panennya cepat? Karena kebanyakan kalau kita di Bolmu tuh ada masyarakat yang tinggalnya di area perkebunan, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu Alma, contoh perkebunannya apa ya, Bu ya? Yang tahunan tadi Ibu sebutkan. Misalnya jagung, Oke, baik. yang masa panennya kan Jagung. hanya 3 bulan. Baik. Ya. Jagung tadi, yang Ibu sebutkan tadi, perkebunan tadi, apakah dia, jadi ini banyak sekali yang tanyakan di perkebunan, memang. Tadi itu apakah dia terletak di dekat rumah Ibu atau dia kayak area khusus gitu, Bu? Kayak ada pesawahan, kayak areanya khusus itu, Bu. Kalau di sini perkebunannya biasanya di area khusus, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Alma. Jadi Bapak Ibu yang perlu diingat adalah untuk pengisian online questionnaire kita ini, kalau ada perkebunan tadi baik itu tahunan atau dia musiman, kayak contoh di Aceh, di Rejang Lebong itu kan kenaikan kasus malaria pada pekerja perambah hutan yang melakukan ilegal perkebunannya adalah kopi. Jadi mereka membuka lahan di dalam hutan dan menanam kopi di dalam hutan, di situ ilegal. Itu musiman mereka. Jadi begitu nanam, begitu sudah panen mereka tinggalkan. Nanti buka lagi nih. Nah, itu kan musiman, nggak tahunan. Kalau memang itu sifatnya adalah tahunan dan musiman, yang perlu Bapak Ibu ingat adalah apakah di perkebunan ini ada tidak pekerja yang datang dari luar daerah? Karena yang kita tanyakan ini adalah yang mau kita lakukan dalam penelitian kita adalah pemetaan populasi migran dan berpindah pada wilayah transmisi malaria di luar rumah. Jadi ada area kebun misalnya jagung, tapi apakah dikelola dengan siapa? Misalnya dikelola cuma dikelola sendiri gitu. Kan ada kayak contoh di kabupaten lain, di belakang rumahnya dia tanam kelapa sawit atau dia tanam palawija atau apa. Mereka juga nanya ke saya, apakah ini termasuk MMP 3 gitu. Kalau memang ada pekerja yang dari luar dan di perkebunan yang dibuka itu ada ditemukan kasus malarianya atau ditemukan pekerja yang dari luar tadi yang ditemukan kasus malarianya, silakan masukkan itu di MMP 3 karena ada pekerja dari luar dan ada ditemukan kasus malarianya. Tapi kalau kegiatan perkebunan tadi hanya dikelola mandiri dan tidak ada pekerja dari luar, gitu, nggak usah. Menurut saya sih tidak perlu dimasukkan ke MMP 3 ya Bapak, karena yang mengelola pekerjaannya yang individual, mereka sendiri, tidak ada pekerja dari luar. Gitu. Tapi kalau memang pekerja jagung tadi tahunan dan ada pekerja dari luar yang bekerja, berarti itu masuk ke MMP 3. Jadi Ibu harus ingat, Bapak Ibu harus ingat nanti konsepnya adalah kita ini akan memetakan populasi migran dan berpindah. Jadi karena tadi kan akan ditanyakan surveillance migrasinya untuk para pekerja yang datang dari luar daerah tadi. Itu Ibu Alma yang bisa saya jawab ya. Jadi nanti Ibu harus tanya lagi, perkebunan tahunan jagung ini ada tidak pekerjanya yang dilaporkan berasal dari luar daerah yang bukan penduduk setempat gitu Bu. Oh, kalau nanti ada berarti benar. Ibu akan jawab itu apakah dia legal atau ilegal perkebunan jagung tadi. Nanti akan pilih jawabannya jagung. Tinggal nanti Ibu jelaskan tidak selama ini
Jadi nanti Bu Alma tinggal jelaskan selama ini itu ada perkebunan jagung yang dilaporkan, tinggal berapa jumlah lokasinya, nanti misalnya saya isi dulu 1, tapi tidak ada perkebunan yang tidak terdaftar misalnya, atau misalnya sama jagung juga gitu, ada yang dia jenisnya tidak terdaftar, misal contoh. Tinggal nanti Ibu jawab saja yang ini. Lokasinya misalnya ada 10, saya isi dulu jumlah pekerjanya misalnya ada 50 contohnya. Nah, tinggal Ibu jawab, apakah pekerja perkebunan tadi yang jagung tadi berasal dari luar wilayah tidak? Bukan penduduk setempat tidak? Nanti tinggal Ibu jawab, ya misalnya. Walaupun tidak ada kegiatan pemenuhan kasus, tinggal jawab tidak dan tidak. Gitu. Ya, oke Bu Alma. Ada pertanyaan, Bu? Ya, siap Mbak, sudah. Ya, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, baik itu MMP 1, MMP 2, boleh silakan Bapak Ibu. Sebelum nanti saya akan coba jelaskan, karena waktu tidak cukup banyak. Saya akan jelaskan untuk MMP 5, karena MMP 5 ini banyak sekali yang jawab ada untuk pendataan sementara. Kalau ada pendataan sementara, jadi nanti silakan pilih siapa pendataan sementara yang dilaporkan ada di area Bapak Ibu. Kalau ada selama ini ada pedagang, silakan dipilih misalnya ada pedagang atau ada Polri atau TNI atau mahasiswa, ada pelajar atau ada nelayan atau silakan diisi siapa yang pendatang sementara yang ada di area wilayah Bapak Ibu. Atau lainnya, silakan diisi nanti di lainnya, sebutkan siapa. Nah, berapa jumlah pendatang sementara? Nah, dari yang disebutkan ini, berapa yang dilaporkan ada tadi, jumlahnya itu berapa. Misalnya dari total semuanya itu. Jadi total ini Bapak Ibu. Totalnya itu bisa, bukan satu, bukan cuma pedagang aja yang Bapak Ibu masukkan, tapi yang dari Bapak Ibu pilih tadi berapa totalnya. Kalau misalnya ada 6 untuk pendataan sementara, berarti totalnya untuk 6 ini, saya contohkan misalnya ada 5.000 contoh ya Bapak Ibu. Contoh, apakah ada kejadian penemuan kasus malaria pada pendataan sementara? Nah, tinggal Bapak Ibu jawab. Walaupun ada pendataan sementara, tapi tidak ada kegiatan penemuan kasus malaria pada pendataan sementara ini misalnya. Tinggal Bapak Ibu pilih tidak ada. Tapi kalau ada penemuan kasus malarianya pada pendataan sementara, dan Bapak Ibu punya permasalahan malaria pada pendataan sementara, silakan klik ada iya. Nanti kalau lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti akan ditanyakan pada pendataan sementara mana yang dia ditemukan kasus malarianya. Kalau misalnya ada, silakan dipilih. Misalnya ditemukan itu paling banyak itu ditemukan hampir di semua, enggak di hampir ya, rata-rata yang jawab pendataan sementara ini tuh yang ditemukan kasus malaria ini pada TNI dan Polri yang paling banyak jawab pertanyaan, dan mahasiswa. Kalau di daerah Jogja, di daerah Jawa Timur kemarin kita sosialisasi Jawa Timur dan Jawa Tengah hampir sama. Di Malang itu dan kota Malang itu jawab masalah malaria itu ditemukan pada mahasiswa dan perguruan tinggi. Kalau di Jakarta ditemukan pada TNI yang baru kembali dari daerah tugasnya. Ini nanti, kalau Bali itu udah pasti akan jawab banyak di turis wisatawan. Ya, jadi nanti pilih mana yang ditemukan kasus malarianya. Lalu bagaimana cara Bapak Ibu selama ini menemukan kasus malaria pada pendatang tersebut? Silakan diisi misalnya dengan ACD atau PCD misalnya. Cara memeriksa bagaimana misalnya dengan PGT, apakah berobat ke puskesmas terdekat tidak misalnya tidak, contoh. Apakah dilakukan follow-up? Nah, jadi pertanyaan sama Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu isi, kalau ini juga nanti pertanyaan sama seperti di MMP 1, 2, 3. Akan ditanyakan lagi juga pencatatan dan pelaporannya berapa kasus positif yang misalnya kalau ada sebutkan misalnya ada 10 contohnya, apakah dilaporkan? Iya. Hambatan dan rencana yang dipertanyakan, jadi nanti lebih detail Bapak Ibu akan jelaskan.
hambatannya apa yang Bapak Ibu alami pada pendataan sementara ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan panjang lebar untuk hambatan berencana di MMP 1. Jadi sama, Bapak Ibu jelaskan lagi lebih detail lagi, sampai dengan kerjasama Bapak Ibu akan melakukan kerjasama antar sektor dengan siapa untuk menanggulangi masalah malaria pada pendatang sementara. Oke. Saya nggak jelaskan lebih detail lagi karena waktunya udah mepet sekali. Saya jawab ada dulu. Ya. Jadi kalau lanjut selanjutnya, ini sama pertanyaan tentang surveillance migrasinya yang terakhir. Ditanyakan apakah ada kegiatan surveillance migrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu pada MMP 5 ini, pada pendataan sementara ini. Misalnya tidak ada, misalnya atau ada kemana biasanya kayak melaporkan diri, misalnya mereka melaporkan diri ke, dan paling banyak itu mereka melaporkan diri itu ke rumah sakit biasanya. Silakan di sini kalau misalnya rumah sakit nanti pilih lainnya. Saya contohkan dulu misalnya petugas puskesmas. Dari mana mereka berasal? Nah, itu saya sudah sampaikan di awal, Bapak Ibu harus tahu untuk pendataan sementara ini dari mana mereka berasal. Misalnya mereka berasal dari Kota Makassar atau dari Papua Barat sana, misalnya dari dari Kota Malang atau dari mana. Nanti sebutkan nama kabupaten kotanya. Jadi misalnya TNI tadi ada yang baru kembali itu dari daerah perbatasan, misalnya dari daerah Flores, misalnya disebutkan nama kabupaten kotanya. Oke, misalnya saya sebutkan dulu ya. Oke, saya sebutkan misalnya Jayapura atau Flores atau Ya, ini boleh saya sebutkan dulu. Kapan biasanya mereka tiba? Jadi untuk TNI itu silakan disebut di saya TNI tadi yang kita pilih tadi itu tiba 1 tahun setelah bertugas atau 6 bulan setelah bertugas contohnya. Dan kapan mereka pulang? Misalnya kembali lagi, misalnya setelah 1 bulan setelah mereka tiba atau seperti apa? Nah ini nanti Bapak Ibu akan isi kembali. Untuk sekarang saya jawabnya ada-ada aja Bapak Ibu yang paling cepat. Tapi nanti seperti saya sampaikan jangan dijawab ada-ada untuk pertanyaan 67 dan 68 ini. Berapa lama biasanya mereka tinggal? Nah ini biasanya tadi pendataan sementara ini berapa lama biasa mereka tinggal? Misalnya 1-3 bulan. Apakah dilakukan screening saat mereka tiba, pendataan sementara tiba? Misalnya iya ada. Nah kalau lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa yang melakukan screening pada saat mereka tiba? Misalnya petugas puskesmas contohnya. Apakah dilakukan screening juga sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Misalnya tidak. Kalau kita jawab tidak, nanti akan ditanyakan cara Bapak Ibu memantau pendatang sementara ini bagaimana. Tadi sudah saya sampaikan di MMP 1, kita jawab MMP 1 untuk cara memantaunya bagaimana. Kalau ada, bagaimana cara Bapak Ibu memantau pendatang sementara ini? Nanti isi jawabnya ya, nanti isi di sini. Cara memantaunya bagaimana. Tapi kalau tidak ada, silakan cetak misalnya tidak ada. Ini alasan tidak melakukan intervensi. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada pendataan sementara? Karena tadi saya jawab adalah tidak ada intervensi, maka nanti akan muncul pertanyaan kenapa tidak dilakukan intervensi atau tidak melakukan intervensi pada pendatang sementara ini. Jadi misalnya karena pendanaan, atau tidak ada kasus malaria yang dilaporkan, atau apa jawabannya silakan dicentang, boleh lebih dari 1 atau lainnya silakan. Jadi nanti kalau lanjut next ke pertanyaan berikutnya, ini tambahan lainnya yang terakhir. Jika ada yang dirasa penting yang mau disampaikan untuk populasi MMP 5 ini, silakan ditambahkan dan dijelaskan di sini. Jadi saya juga sudah jelaskan tadi. Ini nanti silakan apa yang mau dirasa penting mau dijelaskan. Silakan diisi entah itu pendanaan, entah itu kasus lainnya yang menyebabkan Bapak Ibu kesulitan untuk menemukan
pendatang sementara, karena banyak sekali masalah pada pendatang sementara ini, baik juga pada kabupaten kota lain yang menceritakan. Jadi mereka akan isi nanti di nomor 95 ini. Oke, kalau udah jawab misalnya nomor 95, nanti selanjutnya adalah ini pertanyaan terakhir untuk usulan dasaran. Jadi nanti seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang, misalnya kadang-kadang misalnya apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain? Nah, silakan. Misalnya masalah lain itu adalah karena akses tadi, misalnya akses ke lokasi, baik tadi MP1, MP2 sampai MP5, silakan dicerita masalah lainnya apa. Gitu. Apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi, misalnya belum terpenuhi kegiatan Bapak Ibu itu untuk kerjasama lintas sektor, atau pendanaan, atau apa, silakan Bapak Ibu ceritakan di nomor 98 ini. 99 ini, apakah Bapak Ibu mempunyai ide atau usulan lain untuk menanggulangi masalah MNP pada populasi yang kita tanyakan tadi, MNP 1 sama MNP 5. Apa idenya Bapak Ibu atau usulan lainnya? Gitu. Silahkan nanti diisi di nomor 19 di kotak ini. Yang terakhir adalah Bapak Ibu punya tidak, atau ada masukan lain tidak, atau ada ide tidak, atau untuk kelompok populasi beresiko lainnya, karena kan kita tadi cuma nanyakan ke 5, tambang, kebun, hutan, pekerja hutan, suku pedalaman, dan pendatang sementara. Tapi menurut Bapak Ibu ada kelompok populasi dia yang beresiko yang harus ditanyakan juga nantinya ke depannya. Gitu. Kalau ada, nanti silakan diisi di nomor 100. Misalnya, contoh untuk karena di daerah Lampung pesisir itu banyak pekerja tambak udang, mereka menganggap itu kelompok populasi berisiko nantinya kalau tidak kalau tidak dilakukan intervensi atau tidak dilakukan kegiatan penanganan kasus untuk pekerja tambak udang ini di pesisir ini. Nah, mereka akan masukkan itu sebagai usulan lainnya nanti untuk kedepannya untuk kelompok populasi berisiko. Tapi saya nggak tahu, nanti saya tidak paham untuk di wilayah Bapak Ibu apa atau idenya apa, usulan idenya apa untuk kelompok populasi khusus berisiko. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai jawab sampai terakhir untuk kelompok populasi berisiko atau yang memiliki usulan dan ide lain ini, nanti silakan pilih selesai, klik selesai. Ya, nanti kalau sudah selesai, pilih lagi klik selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, tampilan seperti ini. Oke, nah sudah selesai, Bapak Ibu jawab, dan jawaban Bapak Ibu sudah tersubmit kepada kami melalui surveimanki.com ini. Ya, Bapak Ibu, sudah saya jelaskan pertanyaan-pertanyaan, dan kita sudah coba latihan menjawab pertanyaan di kuesioner kita. Memang saya tidak jelaskan detail seperti di MIP 1 tadi karena waktu, karena saya cuma janji sama Ibu Nova cuma sampai jam 11 waktu Sulawesi Utara, karena saya tahu Bapak Ibu juga sangat sibuk dari Senin untuk kegiatan vaksinasi dan kegiatan lainnya di lapangan hari ini, dan saya tidak mau mengganggu waktu Bapak Ibu lebih banyak. Jadi saya cuma janji cuma 2 jam, tapi Bapak Ibu silahkan nanti kalau mau coba ngisi semua dari MIP 1, lalu Bapak Ibu mau jawab MIP 2, MIP 3, MIP 4, MIP 5, silahkan, karena link tersebut baru tes. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau ngisi, mau lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya, mau jawab lagi silahkan. Belum final pengisian link sebelumnya. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan Bapak Ibu sebelum nanti saya serahkan ke Ibu Nova untuk diakhiri kegiatan pertemuan sosialisasi kita ini. Apa Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Ada yang mungkin belum terlalu jelas atau mau sharing boleh? Karena ini belum ada yang sharing ke saya. Sharing pengalaman boleh untuk yang punya masalah pada populasi khusus pada pekerja tadi. Ibu Rosa. Ya, Ibu Alma.
Ya, sekali lagi Bu, ini saya mau ceritain ya, sering masalah kita di Bournemouth. Jadi kalau untuk surveillance migrasi kita memang udah jalan Bu, tapi lebih banyak kita ke penduduk Bournemouth yang memang bekerja di luar. Jadi kerjasamanya dengan pemerintah desa sudah terjalin bagus. Jadi ketika mereka pulang dan datang kembali ke daerah kita, biasanya kita lakukan screening untuk malaria. Jadi Bu Rosa, kalau saya lihat dari kuesioner yang sudah dijelaskan tadi, kita tidak populasi yang saya maksud ini tidak ada di kuesioner ini. Jadi kita tidak ada memantau atau tidak ada populasi yang memang berasal dari daerah kita yang memang bekerjanya di luar daerah yang malah di daerah Indonesia. Jadi saran saya mungkin ini bisa dimasukkan ke depan karena kita sangat konsen juga Bu untuk kebetulan daerah kita memang daerah pemeliharaan, jadi memang untuk surveillance migrasi ke penduduk asli yang bekerja di luar itu memang sangat-sangat banyak. Jadi mungkin ini Mbak Rosa, terima kasih. Terima kasih Bu Alma. Ya, benar Ibu. Nanti kalau di wilayah Ibu tadi Ibu ceritakan lebih banyak pekerjaan dari luar, nanti Ibu ceritakan tambahan lainnya tadi masyarakat yang bekerja di luar. Jadi nanti Ibu ceritakan di situ untuk tambahannya seperti apa dan tadi di usulan dan saran. Jadi ini perlu dimasukkan karena Ibu bilang tadi untuk kegiatan surveillance berikutnya atau kegiatan apa namanya ya untuk tentang apakah akan ada intervensi nantinya pada masyarakat yang tadi yang bekerja dari luar tadi gitu, yang bekerja ke luar tadi. Nah, nanti Ibu silakan ceritakan lebih banyak di tambahan lainnya tadi atau tadi di saran tadi di usulan dan saran yang belakang tadi ya Bu ya. Jadi ini kalau belum ada yang bertanya, saya sampaikan sedikit. Jadi Bapak Ibu yang paling banyak yang tadi sudah disampaikan Ibu Fajar juga, yang paling banyak dilaporkan kepada kami yang bertanya kepada saya juga adalah banyak wilayah atau banyak kabupaten yang dia juga tidak tahu tadinya yang pengelola programnya tidak tahu sebelumnya kalau di wilayah areanya itu ada area tambang gitu. Karena selama ini yang dilaporkan ke dinas itu memang tidak ada pekerja tambang, jadi mereka menganggap karena tidak ada dilaporkan pekerja tambang, tidak ada kegiatan surveillance atau tidak ada kegiatan penemuan kasusnya pada pekerja tambang ini, ya mereka menganggap tidak ada MMP1 gitu, tidak ada area pertambangan, tidak ada penemuan kasus pada pekerja tambang. Tapi setelah mereka cross check kembali kepada dinas terkait dan mereka cross check kembali kepada puskesmas setempat, mereka juga kaget ternyata itu ada tambang baru tadi benar. Kayak tadi mereka juga bilang ada tambang emas baru yang atau pasir dan batu paling banyak tuh banyak yang ternyata dilaporkan ada tambang-tambang baru ini dan di tambang ini ada pekerjanya ini berasal dari luar. Jadi yang tadinya tidak tahu tapi begitu ada survei MMP ini mereka jadi tahu karena mereka bertanya ke puskesmas tadi dan kepada dinas terkait tadi. Akhirnya di kabupaten tersebut mereka akan jawab ada area MMP1. Jadi nanti saya mohon kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang akan ngisi area kuesioner MMP ini, jadi mohon nanti sebelum final pengisian linknya saya berikan, Bapak Ibu mohon koordinasi dulu ke teman-teman di puskesmas sebelum jawab untuk MMP ini. Jadi tanyakan dulu apa ada tidak area tambang atau ada tidak yang dilaporkan area tambang baru atau seperti apa. Mohon koordinasi dulu dengan puskesmas setempat karena mereka yang tahu wilayah detail di sana, dan tanyakan juga ke dinas terkait juga boleh. Karena saya yang paling banyak bertanya adalah saya bertanya ke dinas mana, Bu?
silakan misalnya ke dinas tadi energi dan sumber daya energi tadi, atau mau ditanya ke Kemensos boleh kalau misalnya untuk suku pedalaman, suku Tasik, atau kalau mau ditanyakan ke NGO yang mereka bekerja sama dengan pekerja-pekerja ilegal tadi, baik perkebunan tadi atau hutan, silakan, atau dinas Kementerian Kehutanan atau siapa, silakan Bapak Ibu koordinasi sebelum, karena masih ada waktu nanti sebelum isi finalnya 2 minggu setelah ini nanti akan saya koordinasi sama Ibu Nova untuk minta alamat email Bapak Ibu, karena link final akan diisi 2 minggu setelah kegiatan pertemuan ini. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu 2 minggu untuk bertanya atau berkoordinasi dengan Puskesmas atau kementerian terkait atau dinas terkait MMP pertanyaan MMP ini. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada untuk Kota Manado misalnya tidak ada MMP 1 seperti awal saya sampaikan tadi, berarti tidak akan jawab ada MMP 1, mungkin akan ada populasi khusus pada penata sementara. Jadi kami mohon ini dijawab yang sebenarnya sesuai dengan area Bapak Ibu, karena hasilnya ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry, hasil sharing, hasil jawaban online kuesioner Bapak Ibu penelitian kita ini, nanti ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan baru dilakukan oleh Subdit Malaria, tadi sudah sampai oleh Mbak Fajar tujuannya apa. Jadi nanti yang Bapak Ibu jawab ini nanti akan kembali ke Subdit Malaria, ke Kemenkes sebagai kebijakan, dan juga nanti akan kembali kepada Ibu Nova nanti di provinsi seperti apa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, misalnya Ibu Nova mau lihat provinsi DKI Jakarta misalnya, itu sharing apa yang teman-teman kabupaten kota Jakarta jawab, boleh untuk di-sharing ke Bapak Ibu. Mau lihat jawaban mereka, intervensi apa yang sudah dilakukan, hambatan dan rencana, program apa yang sudah mereka lakukan selama ini, mau belajar dari Aceh misalnya, boleh. Nanti kita akan sharing untuk hasil jawaban kuesioner MMP dari provinsi lain. Tinggal nanti Bu Nova koordinasi dengan kami mau lihat kuesioner kuesioner kabupaten mana, teman-teman kabupaten mana, dinkes mana gitu. Untuk Bapak Ibu lihat nanti bisa sebagai acuan kebijakan juga, mau belajar dari provinsi lain yang sudah berhasil melakukan intervensi atau untuk mengendalikan kasus malaria pada pekerja tambang. Yang paling banyak berhasil itu dilakukan di Aceh dan di Kalimantan misalnya. Di Kalimantan untuk di Tabalong, mereka sudah berhasil menekan kasus malaria pada pekerja tambang dan pekerja hutan. Ini yang bisa saya sampaikan Bu Nova. Mungkin Bu Nova kalau ada yang mau tambahkan silakan Ibu. Iya, terima kasih kesempatannya, waktu yang baik sekali karena Sulawesi Utara bisa mendapat satu wawasan lagi untuk pendataan MMP. Semoga data-datanya boleh akurat sehingga untuk penanganan kasus malaria di Sulut itu akan lebih komprehensif dan kasus malaria segera dieliminasi dari Sulut. Itu harapannya. Jadi untuk teman-teman mohon untuk bisa mengisi nanti kalau sudah ada kuesioner yang dikirim oleh Bu Rosa sehingga ada data akurat yang akan diperoleh oleh tim pusat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu sudah tutup. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang bertanyakan ke saya, boleh nanti WA saya, nomor HP-nya ada di link pengisian kuesioner, atau boleh minta nanti ke Ibu Nova. Ibu Nova, kita mau foto bersama atau tidak usah Bu Nova? Boleh. Tapi untuk diinformasikan, yang hadir di Zoom ini ada 10 kabupaten kota. Yang 1 Kabupaten Minuk tidak bisa masuk di Zoom. Oh iya. Jadi sudah melapor tadi, dia sudah perlihatkan screenshot-nya. Kemudian ada 1 kota dan 2 kabupaten yang sementara isoman. Jadi tidak hadir. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, cepat sembuh buat Bapak Ibu teman-teman yang sudah isoman. Nggak apa-apa. Yang tidak bisa bergabung hari ini, kami nanti recording ini, pertemuan kita ini, kami simpan nanti dalam YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa
nanti akan saya sharekan link YouTube-nya ke Ibu Nova untuk dibagikan ke teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang tidak bisa hadir. Jadi nanti bisa lihat lagi soal materinya yang sudah disampaikan atau yang sudah kita coba isi. Atau nanti melihat provinsi lain yang melakukan sosialisasi juga sama seperti ini, pertanyaan-pertanyaan mereka yang sudah mereka sampaikan kami seperti apa, nanti bisa lihat juga di YouTube. Ada nanti link YouTube-nya, nanti saya berikan kepada Bu Nova. Ya, makasih sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Bu Egitnya. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin live. Terima kasih banyak, sampai ketemu kembali.